Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dalam pernyataannya ia menyebut anggaran untuk Kementerian HAM paling kecil dari yang lain. Hal tersebut dikatakannya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 17 Juni 2026. Saya menyampaikan terima kasih kepada anggota DPR. Mereka sudah mengambil keputusan. Anggaran kami sudah hampir mencapai 1 triliun. Ya, alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan. Kita cukup dan kami akan kerja keras. Kami akan tunjukkan. Tapi lebih-lebih kita akan tunjukkan setelah Undang-Undang HAM disahkan tahun ini. Jadi tenang saja, setelah ada dasar hukum baru nanti orang berteriak tentang keadilan, minimal kita akan sebagian, tidak sempurna tapi sebagian kita akan tuntaskan setelah ada landasan undang-undangnya. Jadi saya pikir gitu. Pak Pigai, tadi yang dipermasalahkan Komisi 13 kan soal dokumen tambahan anggaran itu baru dimasukkan pada jelang rapat, Pak Pigai, itu gimana? Ya kan ini pertemuan intinya, pertemuan itu sendiri kan sebenarnya pembahasan tentang pagu indikatif dari Kementerian HAM. Kemudian selanjutnya perlu ada penambahan, itu kan normal aja. Kan tidak wajib penambahan, namanya juga tambah. Tapi usulan tambahan itu memang baru dibicarakan atau seperti apa? Tidak, ini kan cuma, kan tadi itu pertemuan itu adalah permintaan anggota DPR Komisi 13 yang meminta untuk menajamkan anggaran persetujuan pagu indikatif dari Kementerian Keuangan sebelumnya. Jadi rapat ini adalah rapat untuk penajaman anggaran persetujuan yang dikasih oleh Kementerian Keuangan. Kemudian selanjutnya dirasa perlu ada kebutuhan lain, baru dukungan tambahan muncul, ya itu kan sesuai dengan kebutuhan. Pak Menteri, namanya juga tambah. Pak Menteri, ini kan banyak yang belum paham soal dukungan. Sebenarnya seberapa besar ini? Gini, dengan demikian P5HAM? saya menyatakan bahwa Kementerian HAM adalah satu-satunya kementerian yang dukungan manajemen paling terkecil di Indonesia, Republik Indonesia. Saya berani menyampaikan dengan adanya anggaran ini, Kementerian HAM adalah satu-satunya kementerian yang terkecil di seluruh Republik Indonesia, khususnya di dukungan anggaran, dukungan manajemen. Seberapa besar itu untuk P5HAM, Pak Menteri? Oh, itu berarti banyak dong. Tadi Anda lihat persentase aja, saya yakin tuh untuk pelaksanaan tugas Kementerian HAM yang khususnya fungsi pemajuan dan penegakan bisa mencapai di atas 70%. Dukman kecil. Kementerian lain tuh Dukman sampai 90% loh, Pak. Maaf aja ya. Ini Kementerian HAM termasuk yang paling bagus. Boleh apresiasi nggak, saudara-saudara sekalian? Apresiasi, Pak Boleh. Pigai. Tepuk tangan dong. Pak Menteri ada dugaan pelanggaran HAM di MBG, Pak. Iya, MBG. Ini saya jawab. Jadi gini kan, Komnas HAM gini. Dalam konteks hak asasi manusia di standar internasional itu namanya sesuatu yang sedang proses pembangunan, proses pemenuhan, pelaksanaan pemenuhan kebutuhan, ya itu tidak boleh dinilai sebagai pelanggaran HAM, tapi dinilai sebagai pelanggaran dalam rangka evaluasi. Jadi pelaksanaan pembangunan itu tidak boleh dinilai, tapi tahapan-tahapan kalau ada pelanggaran itu dievaluasi. Kalau ada misalnya pelaksanaan pelanggaran hukum, maka itu masuk pidana. Jadi harusnya Komnas HAM mengatakan ada pelanggaran pidana, ada kesalahan manajemen, ada misleading, mismanagement, ada pelanggaran, ada aspek-aspek hukum yang dilanggar. Jadi gitu. Kalau pelanggaran HAM itu dinilai setelah sesuatu pembangunan selesai. Ini kan namanya program makan bergizi gratis dalam ini proses. Oleh karena itu evaluasi kalau ada penilaian, ada evaluasi itu penting. Evaluasi dalam rangka pemantapan, penguatan supaya mencapai target maksimal. Gitu. Kalau dengan dugaan adanya keracunan itu bukan termasuk dengan pelanggaran itu HAM pelaksanaan secara pidana. Pidana. Kan belum, ini baru pembangunan. Misalnya satu gedung kita bangun, gedungnya belum selesai. Tahapan proses terjadi itu bisa evaluasi bertahap.
sampai pada tercapai gedung terbangun baru dinilai sebagai sebuah pelanggaran HAM. Itu dalam konteks hak asasi manusia. Makanya saya bilang Komnas HAM itu tidak mengerti prinsip HAM. Banyak yang tidak paham. Namanya juga komisioner berasal dari bukan HAM kok. Menteri, kalau pembatasan kegiatan penyampaian pendapat udah sesuai dengan prinsip Sirakusa. Yang mana? Yang misalkan kayak BEM UI kan mereka mau demonstrasinya di Bundaran HI tapi dibatasi. Oh iya, pengaturan. Itu gimana? Bisa, pemerintah bisa atur. Kalau jalan raya protokol utama tidak boleh, kemudian disediakan akses untuk melakukan penyampaian pendapat di tempat lain, bisa. Namanya juga pengaturan. Tapi itu tidak membatasi hak Tidak masyarakat ada, berarti, Pak. itu namanya pengaturan. Kamu tidak usah demo di Bundaran HI, tapi kamu demo di lapangan Banten, boleh. Itu namanya sesuai aturan, boleh. Udah sesuai dengan prinsip Pengaturan. Sirakusa. Jangan lupa subscribe ya.